Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel again. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang bagaimana sih cara untuk masuk ke Unindra, terutama untuk S2. Kebetulan alhamdulillah aku adalah salah satu mahasiswa dari Unindra, yaitu di jurusan pendidikan. Untuk masuk ke Unindra sendiri, Unindra punya dua jalur. Yang pertama itu adalah jalur offline, yang kedua adalah jalur online. Untuk step yang pertama, kamu harus mempunyai formulir terlebih dahulu. Formulir ini bisa kamu dapatkan ketika kamu itu datang ke Unindranya langsung. Kamu ingin memilih jalur offline ataupun online, kedua-duanya sama harus mempunyai formulir. Formulir harus kamu ambil ke Unindranya langsung. Setelah itu kamu baru bisa memutuskan mau menggunakan jalur online ataupun offline. Setelah kamu mempunyai formulir, kamu baru bisa menentukan kamu akan mengambil jalur offline ataupun online. Nah, kalau boleh saran, menurut aku lebih baik kalian itu menempuh jalur offline. Karena ketika kalian itu mengambil formulir ke Unindranya langsung, di situ kalian akan ditawarkan mau langsung daftar atau nanti di rumah. Nah, saran aku lebih baik langsung aja. Kalau kamu daftar langsung ditemani oleh resepsionisnya, caranya itu akan lebih mudah. Jadi kamu hanya perlu memasukkan data. Tapi kalau ingin jalur offline, kamu itu harus membawa kakak dan juga identitas diri berupa KTP. Nah, untuk KTP-nya ini dan juga kakak, kamu bisa melalui foto. Jadi tidak usah kamu membawa realnya. Kalau misalnya kakak itu kan agak ribet dan agak riskan kalau misalnya harus dibawa. Kamu nggak perlu membawa, kamu hanya perlu memfoto. Jadi untuk kakak ini yang dibutuhkan adalah nomor dari kakaknya kamu. Nah, kalau untuk KTP ataupun kartu yang lain seperti yang identitas diri, itu akan dibutuhkan juga nomor NIK-nya. Jadi aku saran bahwa keduanya itu jangan sampai kamu udah jauh-jauh datang tapi cuma ngambil formulir aja, karena itu kan juga agak memakan waktu, dan untuk meminimalisir kesalahan lebih baik kamu minta tolong untuk didaftarin. Nah, ketika untuk didaftarinnya ini kamu akan diajukan misalnya mau mengambil kelas reguler, kemudian kelas non-reguler. Untuk jalur yang kedua yaitu adalah jalur online. Jalur online ini kamu cukup hanya mengambil formulir yang ada di Unindranya. Setelah itu kamu bisa daftar online, bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa dimanapun. Jadi waktunya itu lebih fleksibel ketimbang kalau misalnya offline itu harus saat itu juga ketika kamu datang ke Unindranya. Jadi semuanya itu tergantung kamu bisanya itu offline ataupun online. Menurut aku untuk kedua jalur tersebut, yaitu jalur offline dan juga online, aku sih lebih memilih untuk offline, karena offline ini lebih mudah ketimbang yang online. Kalau offline nanti resepsionisnya yang akan membantu kita dari awal sampai akhir, seperti pengisian data, kemudian pengambilan kelas sesuai yang kita inginkan dan semuanya. Jadi kayak kita tuh cuma tinggal beres aja, kita cukup membawa KTP dan juga kakak. Kemudian setelah itu kita akan diarahkan untuk langsung daftar, dibantu oleh resepsionis. Jadi nanti kita ngisi nama kita itu siapa, alamatnya kita, dan kemudian juga ada beberapa berkas seperti kayak data-data di S1 kita, data kampus kita. Nah, resepsionis itu yang akan tahu. Jadi kita cuma diarahkan jurusan apa, kemudian kelas apa, tahun berapa. Jadi lebih banyak pertanyaan seperti itu. Kalau yang jalur online, aku sendiri kurang tahu bagaimana. Cuma berdasarkan pengalaman, jadi ketika daftar yang offline itu memang banyak banget data-data yang belum aku tahu dan bagaimana cara membukanya. Tapi kalian juga nggak apa-apa kalau memang mau mencoba untuk online juga nggak apa-apa. Cuman terkadang kayak kita nggak tahu, kita nanya sama teman kita, dia juga nggak tahu. Ya udah akhirnya tuh buntu. Sedangkan untuk nanya dengan admin Unindra itu kan memang mereka itu orang-orang yang sibuk. Jadi waktu
waktunya itu akan terbatas. Pokoknya lebih enak sih memang offline, tapi coba aja mungkin dari pengalaman yang teman-teman ataupun teman-teman itu bisa mengikuti alurnya, insya Allah sih pasti untuk bisa gitu mendaftarkan. Cuma kalau memang cari cara yang simpel, yaitu ke Unindranya langsung, daftar langsung, nanti mereka akan mencetak kartu biru untuk ujian. Nah kalau untuk yang online, kamu akan mencetak semuanya sendiri, ngerjain semuanya sendiri, jadi kesusahannya juga akan sendiri. Pokoknya lebih enak yang offline. Insya Allah nanti akan ada yang bantuin, yaitu orang-orang di resepsionis tersebut. Untuk formulir Unindra biasanya itu beda-beda harganya. Kalau di resepsionis kemarin itu harganya sekisaran 200.000. Tapi kalau dari Instagram Unindra yang aku baca, di situ bervariasi, ada yang menjual 200, 150, 100, bahkan 50.000 juga ada. Ada juga yang gratis. Nah, cuman yang kebanyakan sih memang untuk yang menjual. Nah, kenapa sih harus ada penjualan ini? Ya mungkin juga mereka butuh apresiasi untuk mengambilkan atau memperjuangkan pengambilan formulir ini. Kemudian untuk Unindra sendiri, dia mempunyai 3 kelas. Ada kelas reguler, non-reguler A dengan non-reguler B. Kalau kelas yang reguler itu di hari Jumat. Nah biasanya pukulnya itu, tapi terkadang pukulnya itu suka beda ya. Cuma sepengetahuan aku di hari Jumat itu biasanya kelasnya akan dimulai dari jam 1 sampai dengan jam 8 atau jam 9 gitu. Kita ambil aja sampai dengan jam 9. Untuk berikutnya adalah kelas non-reguler A, yaitu jatuh pada hari Sabtu. Nah, untuk hari Sabtu ini dimulai belajarnya mulai dari jam 7 sampai dengan 2.45, paling lama itu jam 3 udah selesai. Nah, untuk pembagian waktunya biasanya jam 7 sampai dengan setengah 9, dari setengah 9 sampai dengan jam 10, jam 10 sampai dengan jam setengah 12. Ketika di setengah 12 itu kamu akan mendapatkan waktu break time, yaitu setengah 12 sampai dengan jam 12 tepat. Nah, jam 12 itu kamu akan lanjut sampai dengan jam 1.30. 1.30 akan lanjut sampai dengan jam 2.45 sampai dengan atau kira-kira sampai jam 3. Nah, untuk waktunya ini memang terkadang akan berubah-ubah. Jadi kalau untuk tahunnya aku dimulai dari jam 7, bisa jadi tahun yang lalu itu mulai dari setengah 8. Pokoknya semuanya tergantung dari keputusan Unindra sendiri. Untuk jalur selanjutnya itu adalah non-reguler B, jatuh pada hari Minggu. Untuk hari Minggu ini kurang tahu jamnya, kemungkinan sih akan sama seperti di hari Sabtu, atau ya tidak jauh berbeda lah dari jam-jam yang sudah ditetapkan. Ketika kamu sudah memilih kelas, mau jalur reguler, non-reguler A, dan non-reguler B, kamu pastikan kamu harus mengambil kelas yang sesuai dengan waktunya kamu. Jangan sampai kamu milih Jumat, tapi ketika sudah masuk kamu akan merubah menjadi kelas non-reguler. Nah, itu akan susah. Karena memang untuk bagian administrasi akan sulit untuk pemindahan datanya. Aku juga kurang tahu seperti apa, cuman waktu itu dari bagian administrasinya mengatakan kalau tidak bisa pindah. Jadi kalau misalnya kamu itu bener-bener niat banget untuk pindah, ya kamu akan pasti dimarahi gitu sama mereka, karena pasti kita itu akan menyusahkan bagian administrasi. Lebih baik kamu pikirkan dengan matang, kamu ingin mengambil kelas Jumat, Sabtu, ataupun Minggu. Nah, untuk yang Jumat biasanya adalah orang-orang yang bisa ataupun yang bekerjanya itu sampai hari Kamis atau sampai Jumat pagi. Nah, untuk Sabtu Minggu misalnya mereka ingin istirahat, itu juga boleh. Nah, kalau untuk kelas yang Sabtu kemungkinan adalah untuk orang-orang yang bekerja, yang di hari Senin sampai dengan Jumatnya bekerja. Nah, mereka bisa mengambil waktu Sabtu ataupun Minggu, semuanya tergantung dari kebutuhan kamu. Tapi ingat, kamu harus memilih dengan baik-baik, mau kelas Jumat, Sabtu, ataupun Minggu. Jangan sampai kita sudah memutuskan A tapi kita mengganti B tuh, karena memang sayang sekali waktunya dan biayanya pun akan berbeda. Untuk yang hari Jumat itu biayanya lebih murah ketimbang yang Sabtu Minggu. Mungkin karena harinya weekend, Sabtu dan Minggu, jadi banyak yang ingin libur, jadi kayak kita itu membayar ekstra dari jam dosen-dosennya. Setelah semua prosedur sudah kamu lakukan, kemudian langkah terakhir itu adalah mencetak kartu. Kalau di Unindranya langsung, waktu itu aku menggunakan kartu biru. Tapi kalau untuk yang
online aku kurang tahu, mungkin kertas putih. Nah, nanti di kertas tersebut akan tertera kapan kamu ujian, jam berapa, ruang mana. Waktu itu sih aku jadwal ujiannya kalau nggak salah hari Sabtu gitu. Jadi memang untuk yang hari Sabtu biasanya dia ujiannya Sabtu, yang hari Minggu ujiannya juga hari Minggu. Kalau tidak salah sih seperti itu, atau bisa juga dijadikan satu. Nah, jadi untuk ujiannya itu waktu itu aku dapat di kampus satu, yaitu di kampus yang S1-nya ini, di kampus B. Nanti kelasnya juga akan tertera kamu di ruangan berapa. Ketika ujian, di situ tesnya sih sekitar 100 soal lebih ya. Tapi aku juga kurang ingat persisnya itu seperti apa. Tapi untuk tesnya itu pertama adalah psikologi tes, yang kedua itu adalah bahasa Inggris, jadi ada yang structure, kemudian ada juga yang reading, jadi hampir sama seperti TOEFL, cuma yang bedanya ada psikotes. Nah, untuk psikotesnya ini kamu bisa ngambil dari berbagai sumber, bisa misalnya itu dari internet, atau kalau misalnya kamu punya buku psikotes juga nggak apa-apa, kamu pelajarin aja. Waktu itu sih aku belajar kurang lebih sekitar 50% itu soalnya tuh banyak yang mengambil dari internet. Jadi kamu jangan belajar dari satu sumber, tapi kamu harus belajar dari berbagai macam sumber. Nah, ketika kamu belajar dari berbagai macam sumber, nah insya Allah itu akan ada soal yang tembus dari soal tersebut. Jadi kita bisa menghemat waktu untuk berpikir dan juga mengolah pertanyaan itu seperti apa. Apalagi untuk tes psikologi tes itu akan agak sulit, kayak misalnya si Ana mempunyai berat sekian, kemudian Budi mempunyai berat sekian. Nah, di antara keduanya itu mana yang lebih berat? Tapi itu kan soalnya terlalu mudah, tapi nanti biasanya dia akan mengcompare 6. Misalnya si Ana beratnya sekian, 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 sampai dengan yang si Budi sekian. Nah, itu akan di-compare. Jadi, mana sih yang lebih berat atau mana yang lebih ringan? Nah, itu juga akan jadi penuh dengan coret-coretan. Pokoknya sebelum tes sebisa mungkin kamu itu harus belajar. Jangan dianggap karena Unindra itu adalah swasta jadi kamu ya udah bisa seenaknya aja. Enggak. Jadi memang beberapa banyak yang juga tidak lulus, apalagi ketika jurusan yang kamu inginkan itu banyak peminatnya. Nah, itu akan diseleksi dengan ketat sekali. Saran aku pokoknya belajar. Lebih enak kamu belajar. Jadi sebelum berperang kita harus menyiapkan alat-alat untuk berperang. Jangan kayak besok mau perang ya udah kita masih santai-santai aja, itu kayaknya hasilnya juga bisa ketahuan. Jadi memang ya hasil itu tidak pernah mengkhianati. Jadi memang ya harus belajar sebaik mungkin dan sebisa mungkin. Kamu harus colong-colong waktu. Aduh, aku sibuk banget nih. Enggak, kamu nggak mungkin sibuk dalam waktu 24 jam. Pasti ada waktu di mana kamu harus sholat, kemudian ibadah, ngaji, makan, minum. Pokoknya sisipin waktu. Kalau misalnya kamu tidak bisa menghabiskan waktu sampai sejam, nggak apa-apa. Kamu bisa belajar 5 menit ataupun 10 menit. Jadi sering di waktu kamu kosong sambil makan kamu baca, atau misalnya sambil berjalan kamu baca, kamu sambil istirahat itu kamu baca. Pokoknya sempatin waktu untuk belajar sebisa mungkin. Untuk ujian ini sebisa mungkin kamu harus datang tepat waktu, karena memang dosen penguji akan datang tepat waktu juga. Jadi sebisa mungkin kamu harus datang sebelum waktunya at least 30 menit, karena kan kamu harus mencari kelasnya dulu, kemudian kamu itu mencari kursinya dulu. Jadi banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum ujian tersebut. Sebisa mungkin jangan sampai ngaret, jangan pakai jam-jam kamu yang sebelumnya, misalnya janji jam 7 tapi datang setengah 8, jangan. Karena ini adalah hari penting, tes penting juga dalam hidup kamu harus datang tepat ataupun sebelum waktunya itu dimulai. Untuk rincian biaya masuk Unindra nanti kalian bisa lihat ya di situs yang ini. Jadi semuanya itu sudah terperinci dari biaya bulanan, biaya pembangunan. Kalau di Unindra sendiri dia bisa cicil selama 3 kali setahu aku. Jadi kayak sebulan, karena kalau untuk S2 sendiri ada 14 pertemuan dalam satu semester. Kita ambillah paling enggak di situ ada 3 bulan. Nah, dalam waktu 3 bulan itu kamu bisa menyicil menjadi 3 kali ataupun 2 kali. Kalau misalnya kamu ingin membayar langsung juga nggak apa-apa. Jadi memang nggak akan ribet untuk dibebankan dengan biaya per bulannya. Tapi kalau memang rezekinya kamu tidak sebanyak itu, kamu juga bisa menyicil. Jadi banyak caranya. Nah, hal ini juga tidak akan menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Nah, itu adalah video tentang cara bagaimana mendaftar di Unindra.
Unindra. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi ataupun juga menjadi motivasi untuk kalian yang mau melanjutkan S2 ke Unindra. Untuk S1-nya mungkin kurang lebih tidak jauh berbeda dengan yang S2, cuma aku juga kurang tahu untuk S1 seperti apa. Nanti coba aja kalian buka di websitenya. Nah, untuk pertanyaan yang lebih lanjut, kalau misalnya kamu punya pertanyaan yang tidak aku jelaskan di video kali ini, kamu bisa menghubungi di Instagram aku, ataupun kamu juga bisa email di sini. Tunggu ya respon dari kalian. Oh iya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Insya Allah video ini akan memberikan manfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.